Baik, sahabat mancing, di depan saya ini sudah ada reel yang juga banyak di request. Nah, di sini ada Daido Damos BP 3000. Ini yang Pro Series nih sahabat mancing. Oke ya. Kemudian kita bakal lihat yang kita bakal unboxing dan review itu warnanya merah. Kemudian ini katanya ada extra handle, berarti ada 2 handle yang bakal didapat. Kemudian kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Wah, spesifikasinya di sini yang 3000, rasionya itu cukup lambat ya. Jadi 5.0 banding 1. Kemudian line capacity 0,29 itu 220, 0,34 160. Dan 0,37 130 meter saja. Nah, ini kisaran harga realnya masih di harga antara 200 sampai dengan 300 ribu. Nah, kemudian kita bakal melihat di sini untuk kalau untuk ini bahasa Jepang, nggak tahu nih. Saya bakal baca yang bisa saya baca saja. Di sini yang spesifikasinya itu ada power handle, kemudian high durable clicker system, carbon drag washer, fiber body dan rotor itu karbon, kemudian 10+1 ball bearing original, waduh 10+1, 11 jadinya, kemudian 12 kg tes maksimal drag, CNC aluminium spool, CNC aluminium handle, kemudian interchangeable handle, jadi bisa dipakai di kanan atau di kiri nanti handlenya. Lalu kemudian yang terakhir itu stainless steel main gear. Serius? Stainless steel kita bakal cek. Biasanya kan dari zinc ya. Baik, kita bakal cek satu persatu dan kita buka dulu. Nah, di bungkusnya itu terlihat ada semacam diagram, dimana di sini ada komponen-komponennya, meskipun sangat kecil. Kalau saya sih harus pakai kaca pembesar, ini terlalu kecil karena di dalamnya tidak diisi lagi. Nah, kemudian yang kita dapat di sini adalah ini kita dapat gear oil ya, dari Daido sendiri dapat gear oil yang pertama. Kemudian ini adalah unitnya atau reelnya. Oke, tampilannya seperti ini. Sebentar, saya bakal cek dulu apakah benar dapat handle double. Iya, benar sekali. Ini yang satunya pakai round knob seperti ini. Kemudian satu lagi menggunakan EVA seperti ini. Nah, jadi silakan sahabat mancing bisa menggunakan yang mana aja. Saya coba pasang yang ini biar sama-sama merah. Saya bakal cek dulu performa dari reel satu ini. Oke, sudah screw and handle. Nah, tampilannya kayak gini. Cukup panjang untuk bagian handle-nya ketika dipasang ya. Nyaman tidaknya ya tergantung selera sih. Kalau saya sih nyaman dengan model yang handle yang besar seperti ini ataupun panjang seperti ini. Oke, nah kemudian warnanya itu merah yang saya pegang, merah abu-abu, kemudian ada ornamen merah di bagian sini. Ya, abu-abu dan merah ya. Ini warnanya, mayoritas warnanya. Kemudian di sini ada tulisan Daido, kemudian di sini ada BP 3000. Lalu di sini ada Damos tulisannya. Oke. Nah, kemudian kita cek untuk ini reel baru ya. Jadi untuk smoothnya seperti ini. Oke. Menurut saya sih smooth. Kemudian untuk di sini kelihatan line capacity, gear ratio. Kita cek suara daripada clickernya. Oke, suaranya seperti ini. Saya coba keretkan lagi. Oke, suaranya seperti ini. Cukup nyaring saat mancing ya. Oke, lalu kita bakal coba untuk buka satu persatu. Oke, untuk handle dulu dibuka. Sebelum nanti saya susah untuk membuka handle-nya setelah dibongkar semua. Yap, screw in handle sudah pasti. Baik ya, kita bakal cek dulu pada bagian ini drag knob-nya.
Dan ternyata reel satu ini drag knob-nya masih belum ada seal-nya, sobat mancing ya. Dan dia lebih pada dalam pada bagian drag washer-nya seperti ini, dan ini tidak ada seal-nya. Ya, mungkin ini juga merupakan satu kekurangannya nanti, tapi kita bakal cek dulu. Yang lain pasti akan ada kelebihannya. Kemudian kita bakal cek untuk drag washer sendiri. Oke, untuk drag washer ternyata untuk bagian dasarnya itu masih menggunakan wool seperti ini. Hanya saja di bagian yang lain ada 2 Carbotek. Artinya ada 2 carbon tag, kemudian ada 1 wool di sela-sela air washer dan juga key washernya ini. Oke ya, ada 2 carbon tag pada spoolnya, sobat mancing. Jadi kalau di spesifikasinya dragnya itu bisa sampai 20 kg. Oh, 12 kg maksud saya. Oke. Di sini. Nah, ini dia yang cukup luar biasa menurut saya. Daido menyematkan di sini ada 3 ball bearing yang ada pada main shaftnya. Ditambah lagi dengan ada pengunci karet kecil seperti ini agar dia tidak goyang kemana-mana mungkin. Tapi yang pasti ini ada 3 ball bearing, dimana ball bearingnya semua sudah tertutup. Apakah ini berlebihan? Ya, silakan saja dinilai sendiri. Yang pasti semakin banyak ball bearing ya harusnya semakin bagus dan smooth. Langsung ada 3 ball bearing di sini. Kemudian di sini ada washer, ada 2. Oke. Dan di bawah ada 1 penahan daripada clickernya, model clicker seperti ini. Oke, ya, ini dia. Lalu kemudian kita bakal cek lagi yang lainnya. Nah, untuk yang berikutnya tidak ketinggalan, kita harus cek dulu bagian ini, bagian line rulernya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kita cek. Kita baru menemukan 3 ball bearing. Luar biasa. Nah, ini ada semacam bantalan untuk penahan yang ada di sini. Oke, kemudian untuk ball bearing sendiri ada berapa ini? Oh iya, hanya 1. Ada yang ada pada line rulernya. Kita cek. Ya, cuman 1. Cuman 1 yang ada di line ruler ball bearingnya dan ada bantalannya. Oke, nah kemudian kita bakal cek lagi yang lain. Untuk rotor sendiri kita lihat di sini, untuk pengunci rotor ada semacam plastik di sini. Modelnya seperti ini. Dan dia ada seal atau tidak ini? Oh, ini tidak. Oh, ada sealnya di sini. Nah, semacam karet seperti ini sealnya. Nah, ini dia. Cuman sealnya kecil seperti ini, sobat mancing. Oke, seperti ini sealnya. Yap. Nah, kemudian yang berikutnya maka kita akan coba untuk buka rotor itu sendiri. Nah, bukanya seperti biasa ke arah kanan. Kemudian kita bakal bongkar. Nah, ini dia dalamannya. Untuk bagian rotor, oke, ini keras sekali, jadi saya penasaran akan lever kicknya. Kemudian ada bagian-bagian juga yang ada di sini. Dia kenapa bisa begitu keras ya? Hati-hati untuk membongkar ini, takutnya mental kemana-mana. Oke. Yap, seperti ini kita cek. Dan ternyata spring guide yang ada di sini sudah besi ya. Oke, saya bongkar saja semua biar lebih jelas. Dan saya bakal pasang lagi aja langsung. Ini sudah menggunakan besi.
bail spring guide-nya, dan cukup keras sehingga dia bisa menghentakkan daripada bail armnya yang ada di sini. Oke, kita pasang saja. Saya takut ini berhamburan. Oke. Sip. Oke, pasang ini saja dulu. Oke. Dan kemudian yang berikutnya kita bakal coba cek bagian dalam. Nah, ini bagian one way-nya. Cukup unik menurut saya, ini besinya kayak gini nih sobat mancing. Beda ya. Kalau biasanya kan hanya, jadi ini nggak mungkin bisa terbalik sobat mancing ya. Jadi seperti ini. Ini sudah pas presisi antara lubang yang depan sini. Nah, ini udah pasti presisi. Ada tulisan Daido. Kemudian kita bakal cek. Oke, mungkin bisa zoom lagi. Nah, kemudian setelah kita bongkar ini, seperti ini. Perhatikan, ini nggak bisa dibalik. Ini sudah fix ya bagian ini. Dan untuk one way sendiri, nah ini yang cukup bagus sih menurut saya. Dia menggunakan tuas one way ini dari timah, bukan dari plastik. Apakah lebih kuat? Ya tentunya pasti. Dan kemudian juga ada penyangga spiral di sini. Untuk penyangga ini agar lebih kaku atau lebih mantap untuk kita mainkan, dan juga menahan agar tidak cepat lolos ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada springnya ini, menggunakan spring agak sedikit beda nih menurut saya. Ini pernya atau springnya ini semacam ini ya. Bukan dari yang putih gitu ya, agak-agak gold gitu. Oke. Kita bakal coba buka. Siap. Oke, sudah terbuka. Dan kemudian kita cek bagian-bagian dalamnya. Ini adalah pinion gearnya. Nah, di sini bagian pinionnya. Untuk anti reverse sendiri, ini bagian rumahnya. Ball bearing di sini sudah tertutup cukup rapi. Sudah tertutup atas bawah untuk ball bearing yang ada di bagian one way-nya. Kemudian bagian anti reverse masih sama seperti ini saja. Anti reverse-nya masih standar seperti ini. Oke ya. Dan ini ada bagian yang menghubungkan ataupun bagian penahan di bagian bawah seperti ini. Lalu kemudian yang terakhir baru kita buka body. Kita bakal cek. Oke, bodinya ini bagian penahan belakang seperti ini, dan ini masih menggunakan model baut yang standar seperti yang lain. Oke, saya penasaran. Daido Damos yang Pro Series ini. Oke, kita bisa bongkar. Ini ada tulisan karbon di bawahnya. Nah, ini dia. Saya tadi di spesifikasinya itu terbuat dari aluminium ya. Dan setelah saya cek, ternyata ya benar ini aluminium, cuman kelasnya mungkin lebih mirip zinc seperti itu ya. Tapi saya juga nggak tahu. Untuk yang tahu sobat mancing silahkan komentar di bawah. Yang pasti ini lebih berat daripada zinc. Yap, ini bahannya lebih berat daripada zinc ya, seperti biasanya.
dan dia juga punya pola gigi yang cukup atas ke atas ini untuk gearnya. Nah kemudian yang lain lagi ini ada bagian slider, ada juga slider barnya di sini di bawah untuk penahan agar slider bisa berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada juga oscillating gear. Oke, seperti ini saya bongkar. Dan di bagian bawah ini juga ada ball bearing yang sudah tertutup dengan rapi. Oke, sangat licin untuk saya bongkar. Oke, seperti ini kita bongkar. Dan ini untuk oscillating gearnya sendiri juga cukup tebal nih sobat mancing. Bagus sih menurut saya. Oke, dan ini dia. Oh ya, untuk di sini juga ada ball bearing, ada bantalan juga 2. Yap, yang menahan bagian main gearnya. Baik sobat mancing, ini dia untuk Daido Damos Pro Series yang sudah saya bongkar. Jadi untuk kisaran harga 200 sampai dengan 300 ribuan, reel ini sudah sangat layak ya untuk kita gunakan, bahkan untuk mancing di laut. Untuk ball bearing sendiri, sahabat mancing bisa menghitung itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ball bearing yang saya dapatkan di sini. Dan tentunya 1 roller bearing yang ada pada bagian anti reverse-nya. Baik sobat mancing, itu saja yang bisa saya review dari reel 1 ini, Daido Damos Pro Series ya. Jadi silahkan untuk sahabat mancing menilai sendiri. Untuk yang pengen membelinya silahkan cek di link deskripsi untuk link pembelian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Baik sahabat mancing, ini tadi ada yang sempat terlewat, jadi saya tambahkan lagi videonya. Untuk bahan dari rotor sendiri, ini setelah saya coba untuk tekan ya, oke, dengan perasaan saya sendiri seperti ini. Ya, untuk reel di keras 200-300 ribuan cukup rigid sih menurut saya. Cuman kalau saya masih tekan masih bisa kerasa lengkungannya sobat mancing. Ya, seperti ini. Ya, tapi untuk ketebalan masih oke lah ya. Nah, kemudian rigidnya sudah saya coba ini, atau kerasnya sudah saya coba, dan ini kondisi terpasang bell wire-nya. Nah kemudian untuk baut-baut sendiri yang ada di bagian body ya, kita coba cek seperti ini ya. Oke, jadi kadar besinya masih ada, dan untuk korosi kemungkinan masih ada, jadi tetap harus dirawat di saat mancing ya.